Itu ada suratnya. Apa teman-teman? Pagi. Kemarin udah belajar apa? Pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan bahas materi mengenai pembangunan ekonomi. Beda dari yang kemarin ya. Kemarin pembangunan ekonomi, sekarang pembangunan ekonomi. Sekarang materinya yang kita bahas itu yang pertama pengertian pembangunan ekonomi, kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, terus faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita siang. Oke, silakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebuah negara besar dengan ribuan perbedaan geografis dan ratusan aneka budaya bersatu membangun cita-cita sebagai negara yang berkeadilan dan bersumber perkembangan Indonesia dan pembangunan jalan-jalan baru dari global jauh serta sarana prasarana lainnya. Hingga adalah pembangunan infrastruktur tujuan menuju ketahanan pangan dengan membangun. Jadi tadi videonya itu mengenai infrastruktur, pembangunan infrastruktur Indonesia dari tahun ke tahun ya, dari masa Orde Baru sampai sekarang. Oke, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, serta memahami faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, bahas pengertian pembangunan ekonomi. Sudah punya buku yang semua? Sudah. Oke, silakan dibuka bab 2-nya. Halaman 21 ya. Oke, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi hampir sama ya pertumbuhan ekonomi. Kemarin kita sudah bahas pertumbuhan ekonomi itu apa? Kemarin? Suatu kondisi di mana kenaikan PDB. Oke, intinya kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan PDB tanpa memperhatikan apakah kenaikan tersebut itu berpengaruh pada penduduk, pertumbuhan penduduk. Nah, jadi kalau pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi kalau yang pembangunan ini itu ya upaya yang bertujuan untuk menaikkan PDB sehingga dia lebih dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, menurut Profesor Gracias, ya, suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita, kemarin kita udah belajar pendapatan per kapita kan? Pendapatan per kapita apa? Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Ya, pendapatan penduduk suatu negara. Profesor Gracias itu pembangunan itu dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapitanya masyarakat itu dia meningkat, tingkat penganggurannya berkurang dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu mengecil. Jadi kalau pembangunan ini berkaitan dengan pendapatan per kapita. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama itu dilihat dari PDB. Kalau pembangunan ekonomi hanya berfokus pada kenaikan PDB, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu menekankan pada PDB. Dan yang kedua, pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan persentase kenaikan PDB dengan kenaikan jumlah penduduk. Jadi kalau di pembangunan itu
terjadi. Tapi kalau di pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan apakah persentase kenaikan PDB itu juga berpengaruh pada kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan perubahan dan kemajuan iptek. Apa itu iptek? Teknologi dan IT ya. Nah, jadi pembangunan itu selalu identik dengan perkembangan iptek. Kayak sekarang itu udah era revolusi berapa? 4.0 tadi sudah mau ke 5 ya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu dia tidak memperhatikan aspek hubungannya dengan iptek. Kalau pembangunan itu dia selalu berhubungan dengan iptek. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan apakah PDB yang naik juga diikuti dengan kesejahteraan rakyat. Jadi pembangunan dan kesejahteraan rakyat itu sejajar, sama-sama. Ketika pembangunan ekonomi itu meningkat, jadi kesejahteraan di masyarakat juga meningkat. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi dia tidak memperhatikan apakah PDB tersebut itu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat itu. Oke, dari sini ada itu. Perbedaannya di halaman 22 di pena yang ada tabel di bawah. Nah, contoh pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Membangun jalan yang rusak. membangun jalan yang rusak. Pembangunan. Pokoknya kalau pembangunan itu dia identik membangun. Pertama membangun jalan-jalan yang rusak. Kemudian yang kedua membangun sumber daya air yang bersih (SDA). Kemudian yang ketiga menyiapkan dan menambah lapangan pekerjaan. Nah, sehingganya pengangguran itu menurun. Jadi kalau sudah Indonesia melakukan impor berarti sudah dikatakan kualitasnya bagus ya. Oke. Yang selanjutnya, nah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada 4. Di pena ada juga halaman 25. Ya, ada 4. Sudah dibuka? Oke, yang pertama ada tanah dan kekayaan alam. Nah, ketika di suatu negara itu punya tanah dan kekayaan alam yang melimpah, otomatis produksi dari bahan yang kita olah dari kekayaan alam itu juga akan melimpah gitu dan bisa menjadi aset negara. Bisa kita jual ke luar negeri dan juga bisa kita olah dan menjadi kekayaan aset negara yang sangat-sangat signifikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua ada kualitas penduduk dan tenaga. Sumber daya manusianya itu banyak tapi tidak berkualitas itu ya tidak akan memajukan negara itu. Tapi kalau misalkan sedikit tapi berkualitas itu malah bisa meningkatkan. Jadi yang lebih baik itu kuantitasnya banyak, kualitasnya juga baik. Oke, yang selanjutnya ada pemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Lagi-lagi teknologi ya. Oke. Nah, peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi itu antara lain meningkatkan efisiensi waktu dan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Jadi teknologi itu di ekonomi sangat berperan sangat penting sekali karena dia dapat meningkatkan efisiensi, termasuk juga efisiensi proses produksinya, juga efisiensi waktu. Sistem sosial dan sistem masyarakat itu tidak mendukung sebuah pembangunan juga nggak akan jalan. Itu termasuk faktor yang mempengaruhi pembangunan. Oke, sekarang
selain Indonesia juga menghadapi masalah berarti permasalahan itu tadi masuk kok Yang benar sama tentang diskusi yang pertama, faktor yang mempengaruhi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi yaitu angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran masih tinggi. Solusinya yang dapat diambil yaitu membuka lapangan pekerjaan, menyusun anggaran, dan menyediakan dana bagi ekonomi orang miskin. Kedua, faktor yang mempengaruhi adalah tingkat impor sangat tinggi dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan rendah. Pertumbuhan penduduk kelas menengah terus meningkat. Industri juga mengandalkan bahan baku impor. Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu impor yang sangat berlebihan dengan cara menekan pertumbuhan penduduk agar tidak semakin tinggi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ketidaksiapan pemerintah untuk menghadapi ekonomi digital. Solusinya yaitu mengadakan webinar akselerasi transformasi digital untuk pemulihan ekonomi. Dengan ini, Indonesia dapat kembali menggunakan ekonomi dengan cara transformasi digital. Pertama, faktor yang menyebabkan masalah ekonomi kita masih dengan rata-rata penyebab masalah tersebut yaitu meratakan kualitas pendidikan daerah juga meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. 1 menit pembukaan. Yang kedua, faktor permasalahannya yaitu karena sektor pertanian dan perikanan benar kepada masyarakat tentang ekonomi digital. Saya akhiri.